Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dava Gajar Baswara dengan NIM Pakir 3009 dari Prodi Informatika kelas Teori Bahasa Otomata kelas B. Sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan kuis 1, yaitu aw- pendahuluan dari teori bahasa otomata. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang di sini bahasa pemrograman adalah sarana komunikasi antara manusia dan komputer. Terus di sini agar instruksi dapat dipahami oleh mesin diperlukan proses penerimaan dan bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin melalui perantara seperti compiler dan interpreter. Terus selain itu bahasa dari bahasa otomata itu menjadi dasar analisis struktur bahasa pemrograman dan cara kerja compiler dengan memahami hubungan ini kita dapat lebih mengerti bagaimana bahasa komputer memproses instruksi secara sistematis. Terus di sini ada tujuan. Nah, tujuannya adalah menjelaskan bagaimana teori bahasa otomata menggunakan dalam teknik kompilasi serta memaparkan tahapan pembentukan bahasa mulai dari alfabet hingga otomata, mendeskripsikan fungsi compiler, memahami hubungan bahasa dengan otomata, menjelaskan perannya dalam teknik kompilasi, dan menggambarkan proses pembentukan bahasa formal. Tuh, selanjutnya yaitu yang tingkatan bahasa. Nah, tingkatan bahasa dalam di bahasa otomata itu ada empat, yaitu bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini terdapat hasil kayak langsung dari CPU-nya ya di sini, jadi menggunakan hardware. Jadi bahasa mesin itu adalah salah satu-satunya bahasa yang bisa dipahami oleh prosesor secara langsung. Jadi setiap instruksi bahasa mesin itu berkonsensi eh, berkorespondensi langsung dengan operasi elektronik dalam CPU. Tidak ada lapisan abstraksi sama sekali antara kode dan perangkat kerasnya. Jadi karakteristik ini rendah dikarenakan ada beberapa eh, karakter yang bisa dilihat, yaitu ada programmer itu harus memahami arsitektur prosesor secara detail, terus ada kontrol langsung, ada spesifik arsitektur, jadi terus ada juga kompleksitas tinggi, ada rawan error. Yang kedua ada assembly, mapping 1:1, kontrol penuh hardware. Nah, di sini masuknya dari bahasa assembly itu ditingkatkan sebagai bahasa rendah, meskipun memiliki kemudahan baca dibandingkan bahasa mesin. Misalnya ada angka biner, ya biasanya digunakan pada kalkulator. Jadi karakteristik kenapa rendah? Jadi manual memory management. Jadi programmer akan mengalokasi dan dealokasi memori sendiri. No data types, jadi semua data itu dianggap sebagai byte atau word. Terus ada platform spesifik, kode EX86 tidak bisa jalan di ARM tanpa rewrite. Terus ada bahasa menengah atau C, seimbang antara kontrol dan abstraksi. Jadi di sini adalah bahasa yang mid level atau tingkat menengah. Jadi keseimbangan kontrol abstraksi. Jadi di sini bahasa ini sebagai keseimbangan antara kontrol terhadap perangkat keras, yaitu bahasa mesin tadi, dengan abstraksi yang memudahkan programmer. Jadi contohnya bahasa C yang memungkinkan manipulasi langsung terhadap memori melalui pointer, penggunaan alamat memori, serta kemampuan melakukan operasi mid level. Namun di sisi lain C juga menyediakan struktur tingkat tinggi seperti fungsi, typo, dan definisi serta kontrol alur. Nah, kenapa karakteristik ini bisa jadi bahasa menengah? Yaitu ada sistem tipe data, ada integer, float, dan char. Terus ada manual memory, terus ada portable, kode dapat dikomunikasi untuk sebagai platform dengan minimal perubahan.
terus ada Copilot, terus ada juga sistem programming cocok untuk OS, driver, dan embedded system. Terus ada bahasa tinggi yaitu bahasa Python, Java, dan lain-lain. Jadi ini kenapa bisa bahasa tinggi? Ya karena mudah dibaca ya. Semakin tinggi bahasanya, semakin mudah dibaca oleh manusia. Jadi kenapa itu tinggi? Karena bahasa ini dirancang agar lebih dekat dengan cara berpikir manusia daripada cara kerja mesin, sehingga penulisan kode menjadi lebih mudah untuk programmer. Nah, programmer tidak perlu lagi memberikan dengan kode-kode yang dilakukan pada perangkat kerasnya. Jadi contoh bahasanya itu ada Python, Java, dan C Sharp. Dan bahasa ini bersifat portable, artinya kode dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu banyak penyesuaian. Terus ada kenapa karakteristik ini tinggi? Dikarenakan dynamic itu dynamic typing, yaitu tidak perlu deklarasi type explicit, terus automatic garbage collection, ada rich standard library, ada cross platform, ada interactive. Lanjut yang kedua ya itu fungsi compiler. Nah, fungsi compiler itu di sini adalah jadi di sini sebelum ke function dari compiler sendiri, compiler itu perangkat lunak yang menerjemahkan program dari bahasa tingkat tinggi ke kode target. Jadi agar dieksekusi oleh komputer. Nah, fungsi compiler itu ada empat, yaitu sebagai penerjemah. Jadi eh, maksudnya itu tahap yang biasanya dimulai dengan memecah kode menjadi token atau lexical analisis, lalu memeriksa strukturnya sesuai aturan bahasa atau parsing dan memastikan maknanya benar. Jadi setelah compiler menghasilkan instruksi tingkat rendah, misalnya assembly, nah kemudian dikonversi ke bentuk akhir berupa kode biner yang dapat dimengerti CPU. Terus yang kedua ada optimization, optimasi yaitu memperbaiki kode agar program lebih efisien tanpa mengubah hasil akhirnya. Jadi berupa kecepatan eksekusi yang lebih tinggi, penggunaan memori yang lebih hemat, dan penghapusan instruksi yang tidak diperlukan. Jika ada variabel yang tidak pernah dipakai, maka compiler akan menghapusnya. Atau jika ada operasi matematika yang bisa disederhanakan, compiler akan melakukan otomatis. Terus ada deteksi error. Jadi compiler juga bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan seperti tanda kurung yang hilang atau penulisan perintah yang salah. Terus ada yang terakhir ada jembatan manusia, yaitu bahasa tingkat tinggi yang diciptakan agar dipahami oleh manusia, sedangkan komputer hanya dapat eksekusi instruksi dalam bentuk biner. Jadi compiler menjembatani perbedaan. Jadi ketika kita membuat program seperti Python, ya kan bahasanya mudah dimengerti oleh manusia. Namun nanti ketika diproses di komputer itu akan berubah menjadi biner. Lanjut, yang ketiga adalah hubungan bahasa dan otomata. Nah, di sini bahasa formal itu aturannya string valid, otomata mesin yang memeriksa string. Jadi maksudnya itu hubungan bahasa dan otomata itu eh, melengkapi dalam mendefinisikan, menverifikasi suatu pola string. Jadi bahasa formal dipahami sebagai himpunan string yang dibentuk dari alfabet tertentu dengan aturan tertentu yang mana string itu valid atau diterima serta mana yang ditolak. Jadi dengan kata lain bahasa formal itu berfungsi sebagai teori definisi aturan. Jadi untuk menguji secara teknis apakah suatu string itu memenuhi aturan atau tidak, diperlukan demi simbol demi simbol dari suatu string, kemudian dipindah antar state sesuai aturan transaksi yang telah ditentukan. Terus ada sebagai contoh itu ada L dengan alfabet A, B yang terdiri dari semua string dengan huruf A genap.
Nah, makanya karena itu hubungan bahasa dan otomata dapat dipandang sebagai teori dan implementasi bahasa mendefinisikan aturan, sedangkan otomata menjalankan aturan secara mekanis. Nah, setiap bahasa formal tergantung tingkat kompleksitasnya, memiliki jenis bahasa otomata tertentu yang dapat mengenali seperti DFA, NFA, terus ada push down automata, hingga Turing machine. Terus yang keempat, oh iya, terus yang keempat ini adalah baik, saya lanjutkan dengan nomor 4 yaitu peran teori bahasa dan otomata dalam komunikasi. Dan di sini ada teori bahasa otomata itu memiliki peran penting dalam setiap tahap komunikasi, yaitu pada tahap lexical analysis, yaitu unit otomata digunakan untuk mengenali token. Terus yang di sini ada, nah di sini ada sintak analisis yang dimana sintak analisis itu memeriksa apakah susunan token sesuai dengan aturan tata bahasa program. Jadi menggunakan konteks free grammar ya, atau CF, biasanya disebut CFG, untuk memastikan kode itu valid. Terus yang selanjutnya ada sistem semantik analisis, yaitu makna program seperti eh gimana dia itu jika ada kesalahan seperti mencoba menyimpan teks variabel bertipe angka, compiler akan memberikan pesan error. Terus yang terakhir ada code generation dan optimization. Jadi di mana compiler itu menghasilkan kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Jadi pada tahap ini juga dilakukan optimalisasi seperti menghapus instruksi yang tidak diperlukan agar program berjalan lebih cepat dan efisien. Baik, di sini kita akan lanjut pada yang nomor terakhir, yaitu proses pembentukan bahasa. Jadi di sini ada bahasa alfabet, ada string, bahasa L, terus grammar, ya, yang tadi, terus otomata. Nah, di sini maksudnya itu proses itu proses pembentukan bahasa formal dilakukan secara bertahap, yaitu pertama itu ada alfabet, yaitu simbol-simbol dasar yang digunakan misalnya biner 0, 1, terus yang kedua ada alfabet tersebut, kita membentuk string. Alfabet tersebut itu membentuk string, yaitu urutan simbolnya dapat berupa pendek, panjang, atau bahkan kosong. Terus ada juga yang ketiga adalah bahasa, kumpulan string yang dianggap valid sesuai aturan tertentu. Terus ada juga grammar, aturan produksi yang menjelaskan bagaimana string itu valid bisa dibentuk. Terus yang terakhir ada otomata sebagai mesin yang memeriksa apakah string yang kita buat sesuai dengan aturan bahasa tersebut. Baik, kesimpulannya yaitu bahasa programan memiliki tingkatan dari mesin hingga tingkat tinggi. Compiler berfungsi sebagai penerjemah, optimalisasi, deteksi error, serta penghubungan manusia dengan mesin. Hubungan bahasa otomata terletak pada peran otomata dalam mengenali pola string dengan dari bahasa formal. Teori bahasa otomata menjadi dasar penting dalam fase-fase komunikasi, yaitu proses pembuatan bahasa dimulai dari alfabet, string, bahasa, grammar, dan otomata. Baik, ini yang saya gunakan dari daftar pustakanya. Itu saja. Terima kasih. Eh, Sekian dari saya. Saya akhiri untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.